Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang memberikan inspirasi melalui kisah teladan. Sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa kasih sayang pada seluruh umat manusia. Kasih sayang merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya agar menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini juga merupakan salah satu nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ajaran kasih sayang ini tidak hanya termaktub dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ayat tentang kasih sayang ini juga termaktub dalam surat Al-Balad ayat 17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan yang saling memberikan pesan untuk bersabar dan yang saling memberikan pesan untuk memberi kasih sayang. Berkenaan dengan ini, maka pantas kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti perintah dari Rasul dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mencontoh Rasul dan mencontoh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh yang dapat kita teladani dari seorang sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bepergian ke seluruh kota, bahkan masuk ke daerah pelosok-pelosok tanpa menggunakan atribut kekhalifahannya. Sesampainya di suatu sudut di ujung kota, beliau melihat seorang anak kecil yang sedang memegang anak burung dan mempermainkannya. Melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab merasa iba dan kasihan terhadap burung itu. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab memanggil anak tersebut. Setelah anak tersebut menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada anak itu untuk rela menjual anak burung yang sedang dipermainkannya. Terjadilah negosiasi antara Sayyidina Umar dengan anak tersebut. Dan kemudian anak tersebut dengan sukarela menjual anak burung itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab berani membeli anak burung tersebut dengan harga yang sangat mahal. Setelah burung itu ada di tangan Sayyidina Umar bin Khattab dan sah menjadi miliknya, maka dilepaskanlah burung tersebut agar kembali ke angkasa terbang dengan bebas. Peristiwa ini tidak pernah terlintas lagi dalam ingatannya, karena seluruh waktu Sayyidina Umar tersita untuk memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana esok umatnya, masyarakatnya merasakan kemakmuran. Bagaimana esok umatnya merasakan kenyang. Dan seluruh pikirannya, seluruh waktunya dicurahkan untuk memikirkan lima sholihil ammah. Inilah contoh pemimpin yang baik. Inilah contoh pemimpin yang patut dicontoh oleh kita. Baginya tidak ada waktu untuk berleha-leha,
mengenang seluruh kebaikan yang telah dilakukannya. Malah justru ia sering merenung, meluangkan waktu untuk merenungkan seluruh aibnya yang telah dilakukannya, agar dapat meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan benar-benar ingin bertobat kepada Allah yang Maha Pengampun. Namun pada suatu ketika Utsman bin Affan bermimpi dalam keadaan tidurnya. Di dalam mimpinya, Utsman bin Affan melihat Sayyidina Umar yang telah bersenang-senang di dalam surga, yang telah bersenang-senang dengan penuh kenikmatan, yang telah bersenang-senang dengan penuh kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Utsman bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apakah yang dilakukan Allah kepadamu?" Umar pun menjawab, "Allah telah mengampuni seluruh dosaku dan memberikan kesenangan kepadaku." "Dengan sebab apa engkau mendapatkan kehormatan itu? Apakah dengan keadilanmu atau dengan kejuhudanmu?" Tanya Utsman ingin tahu kemuliaan mana yang telah dilakukan Umar sehingga Umar sahabat karibnya ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan kesenangan tersebut. Umar pun menjawab, "Ketika aku telah meninggal dunia dan tanah kuburan telah menghimpitku, tibalah dua orang malaikat yang sangat menyeramkan. Lemah lunglai seluruh tubuhku, seolah-olah tubuhku tidak bertulang lagi. Aku sangat takut karena mereka mengancamku. Tiba-tiba bernaunglah suara gaib, 'Wahai kalian kedua malaikat, tinggalkanlah yang satu ini. Jangan kau takut-takuti dia. Ia telah menyayangi makhlukku yang kecil di dunia dengan melepaskan seekor anak burung ke udara terbuka. Maka aku pun wajib menyayanginya di akhirat ini.'" Begitulah kisah tentang kasih sayang yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sebagai orang yang beriman, hati ini terketuk untuk selalu menebarkan keimanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang di dunia, maka kamu akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.